Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau belum. Terima kasih Kemudian Bapak. wudunya batal. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Senang sekali kembali kami menyapa Anda dalam program live interaktif Bekal Muslim, fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullah ta'ala, yang beliau ini merupakan salah satu atau wakil ketua sekaligus merangkap anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kemudian salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri taulan kita, Rasul tercinta Nabi Muhammad SAW. Juga tentunya kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Dan Alhamdulillah Ustaz sudah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Ahlan wa marhaban bik, masyaallah. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam. Keluarga sehat Ustaz? Alhamdulillah. Dan Ramadan udah mulai tiba lagi, antum masih bujang juga ya? sudah menikah Ustaz? Sudah menikah. Iya. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Ramadan Jazakumullah ini berarti khairan. lain bagi antum. Sudah ada yang buat sahur nih Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz atas waktu dan ilmunya Ustaz. Barakallahu fiikum. Ya, demikianlah pemirsa, alhamdulillah Ustaz dalam keadaan baik dan insyaallah tentunya siap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan diajukan. Dan tentunya kita doakan semoga guru-guru kita, ustaz-ustaz kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, umur yang berkah agar selalu memberikan manfaat untuk kita semua. Pemirsa, kami juga menginformasikan bahwasanya live interaktif kita ya pada kesempatan kali ini juga disiarkan oleh beberapa stasiun radio. Ada radio Binbas Yogyakarta, radio Sah Tegal, radio MDFM Probolinggo, ada radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian ada radio Sago FM Sumatera Barat, radio Gema FM Bontang, radio Albina AM Bekasi, radio Tua FM Riau, ada radio Madinah Caruban, radio Dai Tenggaran, dan radio Mas FM Sragen. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum atas partisipasi ini dalam menyiarkan, menyebarluaskan live interaktif kita pada kesempatan kali ini. Dan kami juga mengajak Anda untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui line interaktif kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Dan tentunya kami harapkan pertanyaan bersesuaian dengan tema kita, yaitu Bekal Muslim, fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Dan kami juga harapkan nantinya kepada para penanya untuk mengecilkan terlebih dahulu volume TV-nya. Ya, sebelum kita masuk kita minta Ustaz untuk menyampaikan nasihat pembuka Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Tidak terasa, hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan di depan kita sesaat lagi akan datang satu bulan yang sangat istimewa. Betapa tidak, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ramadan adalah momentum di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan, melapangkan segala pintu kebaikan, membuka pintu-pintu surga. Dan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan menyempitkan jalan-jalan yang dapat menjerumuskan Anda ke dalam neraka dan membelenggu setan, menutup pintu-pintu neraka. Karena itu, mari persiapkan diri kita. Kita persiapkan semangat, rencana, dan juga kita tata jiwa kita, diri kita, keluarga kita, pekerjaan kita, aktivitas kita agar betul-betul kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin momentum yang istimewa di Ramadan. Karena memang orang yang di bulan Ramadan, namun ia gagal memanfaatkan, gagal memetik keuntungan terbesar, maka itu adalah kerugian yang sangat besar. Kalau ternyata
pintu surga telah dibuka selebar-lebarnya tanpa ada satupun yang tertutup. Pintu neraka ditutup semua tanpa ada satupun yang terbuka. Setan yang selama ini menggoda tidak lagi leluasa menggoda karena dia dibelenggu. Namun ternyata semua itu tidak menjadikan spirit kita beribadah, semangat kita, energi kita tidak bertambah untuk menjalankan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Maka itu pertanda kita betul-betul sedang sakit kronis. Jiwa kita dalam kondisi parah. Sehingga di Ramadan pun tidak tumbuh semangat. Tidak ada spirit baru. Tidak ada perubahan yang berarti dalam hidup. Hanya sekedar perubahan dahaga. Perubahan lapar di siang hari. Karena kaum muslimin dan muslimah, jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Mari kita persiapkan. Kita persiapkan diri kita, kita rencanakan. Karena memang Ramadan bukan sekedar menahan dahaga, menahan lapar. Tetapi Ramadan adalah sebuah momentum kita mengupdate dan mengupgrade jiwa kita, diri kita. Untuk menjadi seorang mukmin yang lebih berkarakter. Menjadi seorang mukmin yang lebih betul-betul religi. Sesuai dengan yang Allah inginkan. Dan dituntun oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Man lam yada' qawla zur wal amala bih wal jahla falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Orang yang ketika Ramadan telah tiba, tutur katanya tidak menjadi baik. Masih saja dihiasi, dikotori dengan dusta. Perilakunya pun juga tidak berubah menjadi baik. Akhlaknya tidak menjadi santun. Penuh dengan sikap-sikap yang mencerminkan adanya muka dua, kamuflase, berpura-pura, dan berbagai macam perbuatan curang yang lainnya. Serta tidak segera muncul orientasi hidupnya sebagai hamba Allah yang akan segera kembali ke jalan Allah. Hidupnya hanya lahwun wa la'ib, bermain-main, bersenda gurau. Tidak segera tumbuh kesadaran bahwa hidup di dunia ini untuk mengabdi. Terciptanya kita di dunia untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah jin dan manusia aku ciptakan kecuali untuk beribadah kepada. Nah, kalau Ramadan telah tiba, spirit untuk beribadah kepada Allah, kesadaran bahwa kita di dunia ini bukan untuk menumpuk harta, berpacu, berlomba-lomba dalam membangun dan memiliki kekayaan. Kita masih terbuai dengan gemerlap dunia. Mata kita masih silau dengan kilauan-kilauan harta dan kekayaan dunia. Maka betapa ruginya, wa khasaratah, betapa ruginya kita semuanya. Karena itu kaum muslimin, kaum muslimah, mari sebelum Ramadan benar-benar tiba, kita bersihkan jiwa kita dengan istighfar. Kita tata kembali orientasi hidup kita bahwa kita dicipta di dunia ini bukan untuk mengejar hawa nafsu, bukan untuk bersenang-senang, bersenda gurau di dunia, tetapi untuk berpacu dengan waktu agar kita bisa secepat mungkin mendapatkan kemuliaan dari Allah, yaitu diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian betul-betul mencintai Allah, maka buktikan itu dengan apa? Dengan melipat gandakan sikap kita dan kesanggupan kita untuk meneladani Nabi SAW. Niscaya dengan meneladani Nabi dalam setiap sendi dan nafas kita, pada akhirnya nanti Allah benar-benar akan cinta kepada kita. Betapa indahnya kalau Anda merasa dicintai oleh wanita yang paling cantik, dicintai oleh wanita yang paling setia, paling baik akhlaknya, paling baik agama. Itulah sebuah keberuntungan. Bagaimana halnya kalau ternyata yang mencintai adalah Allah Subhanahu wa taala, pemilik segala alam semesta ini. Zat yang paling penyayang, zat yang paling baik, zat yang paling dermawan, zat yang paling indah. Akankah Anda tergoda dan terlalaikan dari semua itu dengan hingar-bingar dunia? Tentu tidak. Semoga apa yang disampaikan ini
menggugah semangat kita untuk berpacu di bulan Ramadan, menjadi hamba-hamba Allah yang ketika Ramadan telah berlalu kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Allah Ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Ya demikianlah para pemirsa Fata TV dan pendengar radio, nasihat pembuka dari Ustaz. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan hidayah dan taufik kepada kita untuk memperbanyak beribadah di bulan suci Ramadan nantinya. Kembali kami mengajak Anda untuk bertanya secara langsung kepada kami melalui line interaktif kami di 0331 5446087 0331 5446087. Ya, sudah ada penelpon Ustaz yang bergabung. Baik, Kita sapa terlebih dahulu, ada Bapak Jamil di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Ya, mohon penjelasan Ustaz yang seperti hadis yang tadi apa, setan-setan dibelenggu itu maksudnya setan manusia apa setan jin yang dibelenggu itu Ustaz? Baik, Iya. Bapak. Jadi terus ini pada umumnya pada Ramadan pertama itu sholat tarawih itu penuh. Tapi pada akhir 10 terakhir, malam terakhir kok sepi. berkurang jauh. Berkurang. Nah, ya. Ke depan ini Ustaz. Iya. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa taqabbalallah kepada Pak Jamil di Surabaya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Untuk hadis tadi di atas yang saya bacakan, wasuffidatis syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu. Ada dua penafsiran ini saling melengkapi dan tidak saling bertentangan. Yang pertama, setan itu betul-betul dibelenggu. Baik dari setan kalangan manusia ataupun setan dari kalangan jin. Dua kelompok tersebut dibelenggu bukan sekedar fisiknya, tetapi dibelenggu dalam hal maknawi. Sehingga mereka tidak bisa bebas, ya, tidak bisa bebas, tidak bisa leluasa menggoda manusia. Lihatlah, banyak orang di bulan Ramadan, mereka orang yang biasa berbuat maksiat, tapi di bulan Ramadan mereka tidak bisa leluasa. Salah satunya adalah karena adanya nuansa ibadah, yang itu dirasakan dan diakui oleh semua orang. Sehingga mereka merasa tidak leluasa, sungkan, malu, segan, dan lain sebagainya. Karena belenggu tidak harus belenggu fisik ya. Terbelenggu hutang, bukan berarti hutang itu berupa seperti rantai, tidak. Itu adalah terbelenggu juga. Terbelenggu dengan janji, terbelenggu dengan ucapan sendiri misalnya. Itu semuanya adalah bagian dari belenggu-belenggu yang menjadikan kita tidak bisa leluasa. Ya, sehingga mereka yang berjiwa buruk, yang kemudian dikatakan sebagai setan jin ataupun setan manusia, tidak bisa leluasa menggoda kaum muslimin yang sedang berpuasa. Yang kedua, adanya fenomena di mana di awal Ramadan begitu gegap gempita kaum muslimin bersolat jamaah, tarawih, dan lain sebagainya. Namun, seiring berjalannya waktu di tengah Ramadan, shaf itu terjadi kemajuannya. Yang semula 10 shaf menjadi 9, menjadi 8, kemudian tinggal tersisa 4 shaf. Hingga akhirnya di Ramadan ketika telah berlalu, ya, kembali ke habitat semula. Seperti sedia kala, ya. Karena memang itu bukti bahwa kita semua beribadah atau banyak dari kita gegap gempita menyambut Ramadan itu hanya sekedar terbawa oleh nuansa, oleh suasana sekitar. Belum ada kesadaran. Iman belum menyatu dengan jiwa kita. Ketika semua telah menjadi biasa, ya, Ramadan telah menjadi biasa, akhirnya apa? Ya kembali seperti sedia kala lagi. Tapi bagi orang yang betul-betul beriman, sehingga iman itu menyatu dengan jiwanya, akhir Ramadan justru semakin meningkatkan ibadah. Dibuktikan dengan beriktikaf, dibuktikan dengan spirit untuk mendapatkan momentum Lailatul Qadar. Dan juga dibuktikan dengan semakin ringannya dia menjalankan ibadah puasa, menjalankan amal ibadah yang lainnya. Sehingga tidak ada alasan bagi orang yang betul-betul telah beriman. Namun memang banyak dari kita
beribadah itu seringkali hanya karena faktor teman, karena faktor nuansa dan lain sebagainya. Nah itu saya mengajak kaum muslimah agar kita tidak terjebak dalam kondisi yang sama itu. Pertama, beristighfarlah kepada Allah, perbanyaklah mohon ampunan kepada Allah. Karena yang menjadikan kita luntur semangat itu ya karena iman kita yang telah lemah, bagaikan kehabisan bahan bakarnya. Ya, yang kedua, yang harus kita lakukan bahwa kita harus mengenal untuk apa sih kita beribadah. Mengapa kita harus beribadah? Apa untungnya, apa ruginya? Kita harus belajar. Bukan hanya kata orang, bukan karena ada teman, ada masyarakat sekitar. Bukan. Lemahnya ilmu itu bagian dari biang terjadinya praktek-praktek semacam itu. Yang ketiga, bahwa ketika kita beribadah, itu kita sedang mengalahkan dorongan dan ajakan yang lain. Dalam diri kita ada dorongan untuk tidur, dalam diri kita ada dorongan untuk makan di siang Ramadan, di dalam diri kita ada dorongan untuk shopping, persiapan lebaran dan lain sebagainya. Nah, kita harus bisa memanage semua dorongan dan hasrat tersebut agar tidak menjadikan kita mundur secara teratur dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, kalaupun itu terjadi pada diri kita, mungkin kita juga mengalami hal yang sama. Maka hal yang paling penting bagi kita adalah bagaimana diri kita, keluarga kita. Kita tidak perlu sibuk dengan orang lain. Dan kalaupun kita peduli, maka bersikaplah yang bijak. Kita nasihati, kita ajak, kita ingatkan. Karena memang kadang kita juga di saat yang sama ataupun yang berbeda, kita butuh gandengan tangan orang lain yang akan menguatkan langkah kita, mendorong langkah kita agar kita tetap istiqomah. Karena itu disyaratkan berjamaah, disyaratkannya bersahabat dengan orang-orang yang baik, menghindari sahabat yang buruk. Agar apa? Agar mereka itu bisa terus mengobarkan spirit dalam kita untuk istiqomah di jalan Allah SWT. Dan yang terakhir yang paling penting adalah taufik dari Allah SWT. Kalaulah bukan karena taufik dari Allah SWT, saya, Anda, dan kita semuanya tidak akan bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita mohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya, menguatkan tenaga kita untuk bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ya, demikianlah kepada Bapak Jamil di Surabaya. Jazakallah khairan barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik keistiqomahan kepada Bapak, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kami mengajak Anda untuk bertanya, bergabung bersama kami langsung melalui line interaktif di 0331 5446 087 0331 5446 087. Kita Ustaz bacakan pertanyaan Ustaz. Ini berkaitan dengan bulan Ramadan Ustaz. Dari Arhan Rafasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana jika sikat gigi dengan menggunakan pasta gigi setelah sahur Ustaz? Namun rasa manis yang terasa di kerongkongan masih terasa pada saat masuk waktu puasa Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudara Arhan ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Yang membatalkan puasa itu adalah apa yang masuk dalam rongga perut kita. Adapun yang terasa di lidah, terasa di pangkal lidah atau yang lebih dari itu, maka itu tidak masalah. Karena memang yang diperintahkan atau yang dilarang dari kita adalah makan dan minum. Bahkan Nabi SAW menganjurkan kita untuk tetap bermadmadah, berkumur-kumur ketika hendak berwudu. Tentu ketika berwudu kita akan merasakan rasa air yang terasa segar di mulut kita. Dan para ulama mengatakan cukup keluarkan ya, tidak harus meludah berkali-kali membersihkan hingga hilang rasa yang di mulut kita. Namun ketika Nabi SAW menganjurkan kita untuk bermadmadah, berkumur-kumur ketika berwudu, beliau memberikan satu catatan, wa baligh fil istinsyak ma lam takun shaiman. Ketika engkau berwudu, hendaknya engkau memasukkan air semaksimal yang bisa engkau lakukan ke dalam mulut dan hidungmu, ke dalam hidungmu secara maksimal. Kecuali bila engkau sedang berpuasa, maka sewajarnya saja. Tidak usah maksimal dalam memasukkan air ke dalam hidung, karena ketika maksimal seringkali kebablasan dan masuk ke dalam rongga tenggorokan atau kerongkongan kita, dan itu potensi masuk ke dalam rongga perut ya. Makanya ketika kita bergosok gigi di bulan Ramadan, upayakan ketika pagi hari bergosok gigi sebelum terbit fajar, sebelum adzan subuh,
Dan ketika di siang hari, maka biasakan gosok giginya sewajarnya saja. Tidak usah bergosok gigi sampai maksimal, karena karakter sikat gigi itu akan memercikkan ya air, partikel dari pasta gigi kita, busa dan seterusnya, yang itu bisa jadi loncatan itu bisa sampai ke tenggorokan kita. Makanya upayakan ketika sedang berpuasa bergosok gigi sewajarnya saja, ringan-ringan saja, tidak usah semaksimal ketika kita bergosok gigi tidak sedang berpuasa ya. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Ya, demikianlah kepada saudara Arhan Rafasa, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas pertanyaannya, semoga bermanfaat. Kembali kami mengajak Anda di sisa waktu yang ada ini untuk bertanya kepada Ustadz melalui line interaktif kami di 0331 5446 087, 0331 5446 087, bekal muslim, fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Kembali Ustadz, kita bacakan pertanyaan dari Wahid Imawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, ketika kita i'tikaf di Masjidil Haram, ada beberapa amalan yang terlewat dalam proses perjalanan, semisal tarawih, sholat berjamaah, dan lain-lain. Mohon pencerahannya Ustadz, bagaimana hukumnya Ustadz? Lebih utama i'tikaf di lingkungan kita dengan tertib dan tanpa terlewat amalan-amalan tersebut, atau dengan i'tikaf di Al-Haram Ustadz? Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum kepada saudara Imawan ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Memang banyak hal, banyak kondisi yang mengharuskan kita memilih. Karena ketika kita berada dalam satu kondisi, ya seringkali kita tidak bisa meneruskan budaya kebiasaan rutinitas kita sehari-hari. Sedang sakit, sedang safar, atau berbeda tempat ya. Ketika kita safar, misalnya sampai pun ketika sedang umroh di bulan Ramadan, maka ketika kita berpuasa, kita harus mencari bekal sahur sendiri, kita harus mencari misalnya santapan berbuka sendiri, toiletnya pun harus ke tempat yang jauh, untuk masjidnya pun dari tempat penginapan kita yang jauh misalnya. Dan ini berbagainya. Makanya orang yang paling pandai adalah orang yang pandai beradaptasi dengan segala kondisi yang ada, untuk kemudian dia bisa mengamalkan amalan yang terbanyak dan yang terbaik dalam kondisi tersebut. Tidak harus sama, tetapi amalan itu adalah semaksimal yang bisa kita kerjakan di waktu tersebut, dalam kondisi tersebut. Ya, di pagi hari sebelum kita berangkat kerja, kita bisa berzikir, kita bisa mendidik anak kita, kita bisa misalnya bercengkrama dengan istri kita bisa membaca buku dan lain sebagainya. Tapi setelah bekerja, semua itu tidak bisa kita kerjakan. Apakah kemudian kita berarti rugi, lebih baik di rumah? Tidak. Di tempat kerja pun kita bisa beribadah. Sambil bekerja, sambil berzikir, sambil bekerja, sambil menegakkan ma'ruf nahi munkar di kantor kita, dan bekerja dengan profesional dan maksimal. Itu adalah bagian dari ibadah. Karena Allah merintahkan kita untuk menunaikan amanah. Ya, sehingga dalam kondisi apapun, pilihlah, tunaikanlah hal yang terbaik. Maka itu akan menjadi bagian daripada kita, terlebih bila diiringi dengan apa? Dengan niat ikhlas. Menjalankan perintah, meninggalkan larangan, menunaikan amanah itu merupakan kewajiban, dan juga memikul tanggung jawab sebagai orang tua, sebagai suami yang harus mencukupi keluarga, itu bagian dari amalan yang wajib juga pula. Dan pahalanya tidak kalah besar dengan pahala amalan-amalan sunnah ya tentunya. Demikian pula ketika di Masjid Makkah ataupun Masjid Nabawi, lakukan yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Maka itu tidak akan mengurangi pahala Anda. Apalagi di sana memang ya ketika Ramadan terjadi desak-desakan, kepadatan yang luar biasa, menjadikan Anda sekedar untuk sampai ke masjid saja, mencari tempat untuk sholat saja kadang susah. Disitulah justru itu menambah nilai pahala Anda. Ajruki ala qadri nasabiki, kata Nabi SAW. Pahala wahai Aisyah berbanding lurus dengan jerih payah dan perjuanganmu serta pengorbananmu. Semakin besar pengorbanan untuk bisa ke masjid, maka pahalanya semakin besar. Semakin besar pengorbanan yang kita lakukan untuk bisa mengerjakan suatu ibadah, maka pahala ibadah tersebut semakin besar. Hingga Anda tidak perlu berkecil hati.
Apalagi kalau memang Anda sudah betul-betul mencurahkan segala daya dan upaya yang bisa Anda tunaikan. Wallahu taala alam. Ya, jazakallah khairan. Ahlan, Barakallahu fikum. Ya, demikianlah kepada Bapak Wahid Imawan. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan urusan Bapak yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kami mengajak Anda untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui line interaktif kami di 0331 5446087 0331 544 6087 Bekal Muslim Fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Kita kembali Ustaz bacakan pertanyaan. Ada pertanyaan dari Abu Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana tentang wanita yang keguguran di saat umur kehamilan kurang dari 4 bulan? Apakah membatalkan puasa atau tidak Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa kehamilan yang gugur sebelum genap berumur 120 hari atau kurang dari 4 bulan, maka itu dikatakan sebagai istihadah. Karena janin yang lahir itu belum bernyawa, sehingga belum dikatakan sebagai nifas. Karena itu bukan nifas, maka wanita tersebut masih dianggap suci. Ya, dianggap suci sehingga masih berkewajiban untuk sholat walaupun ada pendarahan. Berkewajiban untuk berpuasa walaupun terjadi pendarahan. Seperti halnya orang yang terluka di tangannya atau dimanapun, maka lukanya itu tidak membatalkan puasanya dan tidak menjadikan dia terhalang dari menunaikan ibadah sholat. Ya, kalau memang masih mampu untuk berpuasa, maka berpuasa, lanjutkan puasa Anda. Tapi kadang ketika keguguran seringkali diikuti dengan pendarahan, ya, maka kadang terjadi kondisi yang kurang kondusif untuk berpuasa, lemah, kemudian mungkin nyeri di perut dan lain sebagainya, yang tentu ini butuh penanganan, ya, butuh asupan gizi, asupan cairan agar tidak dehidrasi. Maka dalam kondisi ini kalau memang diperlukan untuk minum atau makan agar tidak dehidrasi, tidak sakit, maka boleh dengan ketentuan mengqadha di hari yang lain setelah bulan Ramadan, karena itu bagian dari sakit, ya, seperti halnya sakit-sakit yang lainnya. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kami ucapkan kepada Abu Faiz atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan urusan Bapak yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, kembali kami mengajak Anda untuk memanfaatkan waktu yang tersisa dengan bertanya langsung kepada Ustadz melalui line interaktif kami di 0331 5446087 0331 5446087 dan tentunya kami harapkan pertanyaan sesuai dengan tema kita, yaitu bekal Muslim Fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Kembali Ustaz, kita bacakan pertanyaan dari Roni Cahyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Ustaz, di bulan Ramadan lebih baik membaca Al-Quran bersama-sama di masjid dengan bergantian atau bergiliran membacanya, atau membaca Al-Quran sendiri di masjid atau di rumah Ustaz? Jazakumullah khairan. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Roni, ya. Roni Ustaz. Semoga Allah SWT menampakkan taufik dari kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Yang terbaik bagi Anda adalah ketika Anda membacanya di rumah Anda, agar semarak membaca Al-Quran dan keberkahan membaca Al-Quran itu ada di dalam rumah Anda. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fiha surat Al-Baqarah. Setan itu kan menjauh dari rumah-rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran di rumah kita, maka rumah kita itu akan mendapatkan keberkahannya. Setan akan menjauh dari rumah kita, kedamaian akan turun di rumah kita. Dan yang kedua, ketika kita membaca di rumah, ada aspek edukasi bagi keluarga kita sendiri. Yang ketiga, di rumah sendiri itu berarti akan lebih mudah kita untuk menjaga niat, untuk bisa ikhlas. Karena tidak kelihatan orang lain, paling oleh keluarga sendiri. Ya. Kemudian yang keempat, salah satu manfaat ketika kita
membaca sendiri di rumah, maka kita akan bisa menghatamkan Al-Quran, ya betul-betul bisa menghatamkan Al-Quran. Sedangkan kalau baca bergiliran di masjid, maka kita tidak akan pernah menghatamkan Al-Quran. Karena kita hanya membaca sebagian dan kemudian dilanjutkan orang lain. Walaupun kemudian kita istimak ya mendengarkannya, tapi berarti kita tidak membacanya sendiri. Padahal idealnya kita membaca sendiri. Man qara'a harfan. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, bukan mendengarkan. Dan dahulu Nabi SAW ketika Ramadan, beliau membaca Al-Quran, bermudarasah dengan Jibril. Imam Malik misalnya, dan ulama yang lain, Imam Syafi'i misalnya, di bulan Ramadan, beliau fokus, berhenti dari mengajarkan hadis dari Masjid Nabawi, dan kemudian hanya fokus membaca Al-Quran. Imam Syafi'i yang semula dari biasa khatam Al-Quran itu sebulan sekali, di bulan Ramadan ya beliau khatam 3 kali, 3 hari sekali, 3 hari sekali. Ketika 10 hari terakhir beliau setiap malam khatam Al-Quran. Ini dilakukan oleh para ulama dahulu. Makanya sebisa mungkin bacalah di rumah agar nuansa ibadah itu hadir di rumah Anda. Wallahu ta'ala. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Ya, kami ucapkan jazakallah khairan wa barakallahu fikum kepada Bapak Roni Cahyadi atas pertanyaannya, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada Bapak yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Langsung saja kita bacakan pertanyaan yang kembali berkaitan dengan bulan Ramadan ini, Ustaz. Dari Aldi Shah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz terhadap lembaga pendidikan yang mengadakan program karantina belajar bahasa Arab di bulan Ramadan? Apakah ini termasuk memalingkan kaum muslimin dari amalan yang lebih utama di bulan Ramadan seperti memperbanyak membaca Al-Quran? Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada saudara Aldi Syah ya, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Program-program semacam ini adalah program yang bagus. Karena tentu program ini tidak akan berjalan 24 jam dalam satu hari dan 30 hari dalam sebulan. Tidak. Dia hanya mengambil beberapa jam saja. Mungkin 2 atau 3 jam. Selebihnya masih ada waktu untuk bisa membaca Al-Quran. Yang kedua, tidak semua orang itu memiliki kondisi yang sama. Maka momentum Ramadan mungkin itu akan menjadi momentum yang banyak orang itu tergugah untuk belajar, tergugah untuk menghadiri kajian. Ya, maka ini adalah momentum yang tidak perlu dilewatkan. Ya, selama tidak kemudian berlebihan ya, maka itu insya Allah tidak masalah. Kalau itu bisa dikerjakan semuanya, kenapa mesti harus kita tinggalkan sebagiannya? Wallahu ta'ala. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan kepada Bapak Aldi Shah atas pertanyaannya, semoga bermanfaat. Kita angkat Ustaz penelpon yang sudah bergabung. Ada Umu Yodi di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Umu Yodi. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa. Begini Ustaz, kami ingin menjual rumah waris orang tua. Bagaimana hukumnya apabila calon pembeli hendak menggunakan KPR untuk pembiayaan? Ya. Apakah kami boleh melakukan transaksi jual beli ini? Iya. Ya. Nah, terus yang keduanya Ustaz, Ana berniat untuk sedikit mengembangkan usaha. Kebetulan ada teman yang menawarkan diri sebagai investor. Pertanyaan Ana, bagaimana mekanisme kerjasama yang syar'i dengan investor ini agar terhindar dari akad-akad batil? Iya. Baik. Ya, itu aja Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ummu Yodi. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Ummu Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Untuk pertanyaan yang kedua, kerjasama dengan investor. Maka dalam investasi kita bisa menggunakan berbagai opsi. Yang pertama, kita bisa menggunakan skema musyarakah. Kita punya modal, investor punya modal. Kemudian kita gabungkan, maka namanya musyarakah. Atau dengan skema mudharabah. Investor yang memodali, kita yang menjalankan. Atau bisa dengan skema misalnya kita beli dengan pembayaran berjangka. Karena kalau kita harus beli tunai, seringkali kita tidak punya dananya.
kita boleh beli barang dari dia, dari supplier tersebut oleh investor, di mana investor membelikan bahan baku kita untuk kita bayar dalam termin tertentu, sehingga investor dapat keuntungan, kita pun juga dapat keuntungan, mendapatkan opsi yang lunak untuk bisa menjalankan usaha kita. Namun intinya, apapun opsi yang kita pilih, maka investor harus gentle. Bahwa kalau ternyata gagal, kalau rugi, investor harus siap menanggung kerugian sesuai dengan persentase modal yang disetorkan. Ya. Namun kalau opsinya adalah opsi yang aman, seperti tadi beli putus barang dari investor atau supplier dengan pembayaran berjangka, maka yaitu konsekuensinya. Investor tidak bisa ikut memiliki saham dalam usaha kita ataupun dalam proyek yang kita jalankan. Ya. Sehingga intinya jujur, masing-masing pilihan itu ada konsekuensinya. Wallahu ta'ala alam. Untuk pertanyaan pertama tadi Berkaitan dengan ingin menjual rumah, Ustaz. ya, bagi orang yang ingin menjual rumah kemudian ada calon pembeli yang ingin menggunakan pembiayaan dari bank ataupun beli jual mobil atau yang lainnya dengan pembiayaan bank, maka selama pemilik barang tidak terlibat dalam rekomendasi menawarkan, ya, maka insya Allah tidak masalah. Dan akan lebih baik bila kita jual terlebih dahulu barang rumah itu di depan notaris, ya, dengan pembayaran berjangka, bayar DP 10 juta misalnya, kemudian pembeli berkomitmen untuk melunasi sisa bayaran pembelian itu di tempo tertentu, misalnya 2 bulan, 3 bulan. Di tempo tersebut, rumah itu secara sah telah menjadi milik pembeli. Walaupun untuk jaga-jaga ada klausul, kalau setelah 3 bulan gagal melunasi, maka rumah kembali dan DP hangus misalnya. Itu boleh. Nah, selama tempo 3 bulan itu berarti pembeli punya opsi untuk mencari pembiayaan dari manapun, bisa dari lembaga keuangan ataupun dari koperasi atau mungkin dari saudaranya atau dari siapapun, ya, sehingga penjual dalam ini tidak akan terlibat dalam rekomendasi ataupun praktek tolong menolong dalam pembiayaan yang berbunga. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum, Ustaz. Ya, demikianlah jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaannya, semoga bermanfaat. Sudah ada penelpon Ustaz yang bergabung. Baik, Kita sapa terlebih dahulu, ada Bapak hamba Allah di Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ini ada pembicaraan Ya. sekitaran orang awam, katanya kalau meninggal di bulan Ramadan atau di 1 Syawal itu Ya. terbebas dari azab kubur. Ya. Duanya gini Pak Ustaz. Jadi harta warisan dibagi tidak sesuai dengan syariat. Jadi Iya. salah seorang daripada pewaris menolak, tidak Iya. mau mengambil. Apakah salah atau diambil tapi disedekahkan semua hasil dari Baik. pembagian tersebut. Demikian Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa athabukumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Bapak di Riau, ya. Semoga Allah SWT juga memberkahi seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Dalam menilai suatu masalah, ada aspek-aspek yang itu merupakan aspek fundamental, aspek yang paling primer. Ada yang bersifat sekunder ataupun tersier. Atau bahasa sederhananya ada kulit, ada isi. Dalam masalah husnul khotimah, terbebas dari neraka, yang menjadi intinya adalah amalan orang tersebut. Kalau dia amalannya baik, maka meninggal di hari Jumat, di hari Ramadan, atau ketika berhaji dalam kondisi sedang beribadah, itu adalah penyempurna, ya. Penyempurna dari ketaatan dan kesolehannya. Tapi kalau dia adalah orang yang fasik, bergelimang dalam maksiat atau bahkan kafir, maka mau meninggal di hari Jumat, meninggal di Arafah atau meninggal di Mekah, tidak akan berdampak apapun. Dia tetap akan menjadi ahlun nar, ya, tidak menjadi husnul khatimah. Bisa jadi di Mekah dia mati dalam kondisi minum khamr. Bisa jadi di Mekah ataupun mungkin di Arafah dia bukannya wukuf berhaji, tetapi justru dia sedang menipu orang, kemudian ketabrak mobil di sana, atau terjatuh, atau kepleset, atau memang tersengat listrik, atau memang betul-betul mati, ya, tanpa ada sebab lainnya kecuali memang betul-betul ajalnya telah tiba. Maka ketika dia sedang
mungkin di sana justru malah menyekutukan Allah dengan yang lainnya, maka justru su'ul khatimah ya. Maka yang paling penting yang menjadi aspek penunjang, aspek atau indikasi seorang itu husnul khatimah, terbebas neraka atau tidak adalah bagaimana amalannya. Ketika dia beramalnya ibadah, mati dalam kondisi sedang menjalankan ibadah, sedang husnudzon kepada Allah, ikhlas beribadah, meneladani Nabi, maka itu adalah indikasi paling kuat untuk seorang dikatakan husnul khatimah. Tapi sekedar hari Jumat atau Ramadan atau yang lainnya, banyak orang Yahudi, banyak orang Nasrani, banyak orang Hindu, Buddha mati di hari-hari tersebut, dan itu tidak menjadi indikasi bahwa mereka husnul khatimah. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan Harta warisan. harta waris ya. Kalau ada suatu warisan yang dibagi dengan cara-cara yang tidak islami, misalnya dibagi sama rata, maka orang yang mendapatkan haknya lebih kecil, mendapatkan bagian lebih kecil dibanding hak yang dia dapat. Misalnya laki sama rata dengan perempuan, sehingga yang laki-laki dalam hal ini, anak laki-laki akan mendapatkan bagian yang lebih kecil dibanding yang seharusnya dia terima, maka itu halal seutuhnya bagi dia. Salah paham ketika dianggap dia merasa lebih baik tidak ngambil, itu salah, itu hak dia. Tapi kalau dia memang berniat untuk bersedekah, ya silahkan. Semoga itu menjadi amal ibadahnya. Tapi bagi ahli waris yang kemudian ternyata mendapatkan bagian yang lebih besar dibanding haknya, maka ia hanya halal menggunakan sebesar yang seharusnya dia terima. Kalau dia anak perempuan, maka dia hanya berhak mendapatkan separuh dari bagian saudaranya yang laki-laki. Selebih itu, maka itu adalah hak saudaranya. Dia tidak boleh sedekahkan. Yang harus dia lakukan adalah dia bagi kepada saudaranya yang lain yang ternyata mereka bagiannya kurang dari yang seharusnya dia terima ya. Juga bukan malah dia sedekahkan. Justru dia ikut terlibat dalam menzalimi saudaranya. Maka bagi yang sadar dan ingin menjalankan kepatuhan dan kebenaran, maka kalau dia sadar dia mendapatkan lebih besar daripada yang seharusnya dia terima, maka selisih antara yang seharusnya diterima dan apa yang dia dapatkan saat itu, dia distribusikan kembali kepada saudara-saudaranya yang seharusnya berhak menerima bagian tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ya, jazakallahu khairan. Ya, demikianlah kepada Bapak hamba Allah di Kepulauan Riau, kami ucapkan jazakumullah khairan barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik keistiqomahan kepada Bapak yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali di sisa waktu yang ada, kami mengajak pemirsa untuk memanfaatkan waktu bertanya langsung kepada Ustadz melalui line interaktif kami di 0331 5446 087 0331 5446 087. Kembali saat kita bacakan pertanyaan dari Yani Muslika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, ada penelpon yang bergabung. Kita sapa terlebih dahulu, ada Pak Ruslan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ruslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Tolong televisinya dikecilkan dulu Bapak. Ya, Ya. ya. Ya, silakan. Begini, saya mau bertanya Pak Ustaz tentang Ya. masalah Ya, jika seandainya dulu kan halo. Maaf Bapak, suaranya terputus-putus Bapak. Halo Pak Ruslan. halo. Ya, silakan. Silakan. Terputus tadi, terputus-putus maksudnya. Tadi. Silakan Pak Ruslan. Dilanjutkan. Dulu sewaktu saya belum sunnah, Ya. belum dapat lagi TV-TV sunnah. Ya. Dulu saya berniat dengan membaca nawaitu saumal ladin anadai. Ya. Baik. Tapi sekarang sudah saya mengenal TV-TV sunnah tidak lagi seperti itu. Dan bagaimana niat-niat yang tidak
dirapal begitu. Bagaimana Pak Ustaz? Baik Bapak. Mohon penjelasannya. Iya, baik Iya. Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa jazakumullah kepada Pak Ruslan ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Memang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW untuk mengucapkan niat nawaitu soma ghadin an ada'i farid ramadhana dan seterusnya, itu tidak ada tuntunannya. Ya, maka niat itu yang lebih tepat adalah ada di dalam hati kita. Bulatkan tekad dalam hati kita bahwa kita akan berpuasa Ramadan. Nabi sendiri SAW menyatakan, man lam yujmi'is siyama minal lail fala siyamalah. Siapapun yang tidak membulatkan niatnya untuk berpuasa, membulatkan tekadnya untuk berpuasa sejak malam hari, maka dia tidak sah puasa wajibnya. Nah, Nabi hanya yujmi' as-siyam, membulatkan keinginan berpuasa. Ya, tidak mengatakan mengucapkan, ya tidak. Karena itu cukup ya kita niatkan, dan setiap orang yang sadar bahwa besok ada Ramadan atau besok masih terhitung hari-hari Ramadan, seorang muslim pasti walaupun tidak mengucapkan, pasti dalam dirinya ada rencana nanti akan sahur, kemudian besok akan puasa. Itu sudah cukup ya. Dan bahkan para ulama mengatakan ada istishabun niyah. Ketika Ramadan tiba, setiap muslim pasti punya niat untuk berpuasa 1 bulan penuh. Itu normalnya seperti itu. Nah, ketika kita sudah ada niat untuk berpuasa sebulan penuh, maka walaupun di hari kedua ketika kita lupa niat, itu sudah dianggap sebagai azmun niyah, sebagai niat yang bulat, karena kita sudah bertekad untuk berpuasa sebulan penuh. Apalagi faktanya kita bangun sahur, kemudian kita betul-betul tidak makan, tidak minum, bahkan kita mungkin pasang beker, berencana, masak untuk persiapan sahur. Itu semuanya sudah membuktikan adanya rencana, adanya tekad yang bulat untuk berpuasa, dan itu sudah cukup. Allah Ta'ala alam. Ustaz, dengan melafadzkan niat-niat yang tidak ada contohnya begitu, Ya. apakah kemudian membatalkan puasa, Ustaz? Ya, itu bukan termasuk pembatal puasa ya, namun itu amalan yang tidak dituntunkan oleh Nabi SAW, maka lebih baik ditinggalkan. Namun kalaupun dikerjakan tidak sampai membatalkan Puasa, niat ya. atau membatalkan puasa. Allah Ta'ala alam. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Alam. Ya, demikianlah kepada Bapak Ruslan di Banjarmasin. Jazakallah khairan, barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan urusan Bapak yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali Ustaz, kita bacakan. Baik. Lanjutkan pertanyaan yang tepat terpotong tadi, ada dari Ibu Yeni Muslikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana kiat-kiat agar seluruh anggota keluarga bisa istiqomah sebelum dan setelah Ramadan? Karena berjuang sendirian itu berat, Ustaz. Mohon doanya diberikan kenikmatan Islam sampai akhir Baik. nanti. Barakallahu fiik wa thabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Agar keluarga kita istiqamah, tentu yang pertama adalah pendidikan. Didiklah anak, istri kita, suami kita, keluarga kita, agar mereka memahami siapa itu Allah SWT, mengenal Allah, mengenal Nabi kita, mengenal Islam dengan terperinci, bukan sekedar global bahwa agama yang benar cuma Islam, agama yang diterima hanya Islam, tapi tidak menahu tentang perincian bagaimana syariat Islam itu. Karena itu dalam sholat kita selalu meminta ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukkanlah terus menerus tanpa henti jalan yang lurus kepadaku, kepada kami. Artinya apa? Dalam setiap kondisi, setiap urusan, setiap waktu, setiap tempat, kita akan berhadapan dengan pilihan jalan menuju surga, jalan menuju neraka. Kita butuh pertolongan Allah, petunjuk dari Allah agar kita bisa terus berada di jalan yang akan mengantarkan kita dalam surga, ke dalam surga. Ya. Itu yang kedua adalah keteladanan sebagai orang tua, sebagai orang yang lebih dewasa. Tentu kita harus sadar, kita harus memberi keteladanan yang baik untuk keluarga kita. Yang ketiga, kita perlu mengkondisikan keluarga kita agar bisa sejalan dengan apa yang kita inginkan. Permainan, fasilitas yang di rumah, televisi yang ditayangkan, dan lain sebagainya, itu betul-betul mendukung sejalan dengan apa yang kita inginkan tadi. Pergaulan, tempat pendidikan anak kita, termasuk mata pencaharian kita. Jangan sampai kita ingin istiqomah, ternyata kita menafkahi keluarga kita dari
hasil pekerjaan yang haram. Tentu ini bagaikan ingin mendapatkan rasa sejuk namun mengoparkan api. Bukannya sejuk yang kita dapat namun rasa panas yang akan kita rasakan. Kemudian di antara kiat agar kita bisa istiqamah adalah senantiasa mohon kepada Allah SWT agar Allah teguhkan hati kita. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qulubana ila ta'atik. Dan dahulu Nabi dan juga para anbiya dan rasul, mereka senantiasa berdoa untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Ya. Rabbana liyuqimus shalah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan masih banyak kiat lagi ya. Semoga Allah SWT betul-betul melimpahkan istiqamah kepada kita semuanya. Saya dan juga Anda sekalian. Wallahu taala alam. Jazakallahu khairan Ustaz. Langsung saja kita bacakan pertanyaan kembali dari Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ketika puasa biasanya banyak undangan berbuka puasa dari grup WA dan dari teman-teman. Dan mungkin bisa 1 bulan penuh jika kita menghadiri undangan tersebut. Pertanyaannya, wajibkah kita memenuhi semua undangan tersebut sementara kita punya keluarga dan 2 orang tua yang alhamdulillah masih sehat, yang mana keduanya sering mengharapkan kehadiran kita untuk membersamai mereka Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa taqabbalallahu kepada saudara Abdul Aziz. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Sebagian ulama menafsirkan bahwa yang wajib dihadiri dari undangan itulah undangan pernikahan, undang walimah. Idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundangmu untuk walimah, maka penuhilah undangan tersebut. Namun kalau ternyata undangan itu bukan walimah, bagaimana? Sebagian ulama lagi mengatakan tidak wajib ya. Atau sebagian ulama mengatakan tetap wajib karena redaksi hadisnya bersifat umum. Namun kalau kemudian kita ternyata punya uzur, kita bisa mengutarakan uzur kita bahwa saya harus mendampingi bapak ibu yang sudah sepuh, kemudian saya juga harus mendampingi anak dan istri yang mereka juga butuh kepada kehadiran kita. Kalau sesekali insya Allah oke, tidak masalah. Tapi ketika terus menerus berarti itu akan tentu mengecewakan keluarga terdekat kita ya. Kita tidak boleh mengecewakan orang, tapi juga tidak boleh mengecewakan keluarga kita. Kehadiran semua anggota dalam momentum berbuka puasa itu adalah momentum yang sangat istimewa ya. Karena itu jangan lewatkan, upayakan agar keakraban, keharmonisan, dan itu momentum Anda mencontohkan, mengedukasi mereka semua dengan pendidikan yang baik ya. Wallahu taala alam. Jazakallahu khairan Ustaz. Ahlan salam. Ya, demikianlah jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan kepada Abdul Aziz atas pertanyaannya. Kembali Ustaz kita bacakan. Baik. Pertanyaan dari Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya. Ustaz, mohon pencerahannya. Saya seorang pekerja dan bekerja sebagai kuli di pasar Ustaz. Yang jadi pertanyaan saya, Ustaz, banyak dari teman-teman kami yang alhamdulillah semangat sekali dalam bekerja. Namun mereka banyak yang lalai dari perintah sholat apalagi puasa. Bagaimana hukum hasil kerjanya yang diberikan untuk keluarganya Ustaz? Sumbernya halal tapi mereka meninggalkan sholat yang wajib Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa taqabbalallahu kepada saudara Gunawan. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Penghasilan mereka selama mereka jasa yang mereka jual, pekerjaan yang mereka lakukan itu halal, maka penghasilan mereka halal. Namun tentu mereka berdosa. Tidak berpuasa, dosa. Tidak sholat, maka dosa. Dan memberi teladan yang buruk kepada anak dan istri itu pun dosa. Bahkan bisa jadi itu dosa yang lebih besar dibanding sekedar tidak puasa, karena ketika meninggal tidak puasa selesai dosanya. Tapi ketika ternyata keteladanan negatif itu diberikan dan diikuti oleh anak dan cucu, oleh kerabat, keluarga, maka itu dosanya akan berkepanjangan dan berbuntut. Kenapa? Karena ternyata yang menjadikan anak cucu mereka tidak berpuasa adalah karena mereka meneladani bapak dulu Ramadan juga tidak puasa, kakek dulu Ramadan juga tidak puasa. Akhirnya mereka menjadi turut berbuat dosa mengikuti langkah yang buruk tersebut. Dan tentu ini akan menjadi dosa yang berkepanjangan. Man sanna fil islami sunatan sayyi'ah fa alaihi wizru wa wizru man amila biha min ba'dih duna an yanqusa dzalika min auzarim syai'a. Siapapun yang mengerjakan suatu amalan yang buruk
dan kemudian amalan itu ditiru, diteladani orang lain, maka dia menanggung dosa amalan tersebut dan dosa semua orang yang meneladaninya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Naudzubillah min dzalik. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya, kami ucapkan jazakumullah khairan barakallahu fikum kepada Gunawan, Bapak Gunawan atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan urusan Bapak yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Dan alhamdulillah Ustaz, tadi adalah pertanyaan terakhir kita pada kesempatan perjumpaan kali ini Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas waktu dan ilmunya Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, karena keterbatasan waktu yang ada, berakhir sudah perjumpaan kita. Kami mohon maaf kepada para penelpon yang tidak sempat kami sapa atau angkat, atau kepada para penanya yang tidak sempat kami bacakan pertanyaannya. Tapi Anda dapat terus menyaksikan live interaktif Fatwa TV dari Senin hingga Jumat. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi seputar Fatwa TV, Anda dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id atau mengupdate tanya jawab di www.dewanfatwa.com /tanya jawab, dan kami mengajak kaum muslimin untuk berpartisipasi bersama kami, bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Kami mengajak kaum muslimin dimanapun berada untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Dan akhirnya semoga apa yang Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau kemudian bersentuhan dengan